Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat bergabung di YouTube ini untuk menyaksikan presentasi saya untuk memenuhi tugas agama mengenai perspektif Kristiani menurut Alkitab. Oke, izinkan saya untuk share screen. Oke, baik. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Pertama, perkenalkan nama saya Nadia Rotua Sitanggang, saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar dari materi ini, saya ambil dari rangkuman buku Teologi Kristen untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Imelda Christie, Pocciaratu, Master Teologi dan diterbitkan tahun 2016. Oke, berikutnya perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Oke, kita sama-sama belajar. Yang pertama, hakikat manusia menurut kesaksian Alkitab, yaitu manusia diciptakan sebagai makhluk yang termulia. Yang kedua, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang ketiga, manusia diciptakan dengan memiliki unsur badani dan rohani. Yang keempat, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan itu menciptakan kita utuh, benar-benar laki-laki dan benar-benar perempuan. Berikutnya, manusia diciptakan sebagai iman, sebagai Tuhan yang berkuasa dan memerintah, tetapi sekaligus sebagai hamba yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi artinya di sini ketika dalam kitab Kejadian Tuhan itu berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, lalu di sana Tuhan berkata, peliharalah segala yang ada. Jadi bekerja, mereka itu bekerja. Artinya di sini kita diberikan kuasa untuk memiliki, tapi kita juga diberikan kuasa untuk bekerja atau kita harus memelihara apa yang Tuhan sudah ciptakan. Berikutnya, hakikat manusia menurut kesaksian Alkitab lagi, yaitu manusia diciptakan sebagai mandataris Allah. Mandataris artinya ahli-ahli waris. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus di hati kita, saat itu kita sudah tercatat sebagai ahli waris kerajaan Allah. Ya. Berikutnya, manusia diciptakan dalam kebebasan dan keterbatasan. Manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia adalah orang-orang berdosa, manusia adalah orang-orang yang telah diampuni, manusia sebagai makhluk rasional dan berbudaya, manusia sebagai makhluk etis, manusia diciptakan dengan memiliki talenta. Nah, di sini tadi adalah manusia adalah orang-orang yang telah diampuni. Jadi, salib adalah bukti nyata pengampunan Tuhan untuk kita. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah benar-benar jawaban atas setiap dosa-dosa kita. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dosa-dosa kita semua sudah diampuni karena Tuhan telah menyerahkan nyawanya. Berikutnya, B, pengertian tanggung jawab secara teologis. Nah, jadi tanggung adalah beban. Di Alkitab itu pernah dikatakan seperti ini. Pikulah kuk yang kupasang, katanya. Jadi kuk itu adalah beban ya, atau pikulan, sedangkan jawab adalah respons atau reaksi terhadap beban dan pikulan. Tanggung jawab juga berarti wajib menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari suatu perbuatan. Berikutnya, manusia tanpa tanggung jawab akan kehilangan arti kehidupannya selaku mandataris Allah. Hal ini memberikan implikasi kepada manusia bahwa setiap tanggung jawab yang diterima harus dilaksanakan sebagai penegasan terhadap eksistensinya sebagai mandataris Allah. Jadi ketika kita sudah ditetapkan sebagai ahli waris atau mandatarisnya Allah, ya kita harus bertanggung jawab atas keselamatan kita ya. Terus berikutnya, perlu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Betul, jadi seseorang perlu melakukan kewajibannya barulah ia menuntut haknya. Oke, berikutnya bentuk-bentuk tanggung jawab manusia. Nah, tanggung jawab manusia itu ada banyak. Hari ini kita mau belajar yang pertama adalah tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yaitu setiap orang dipanggil untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri ini adalah untuk mengurangi
ketergantungan kita terhadap orang lain. Makanya kita harus bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Berikutnya, tanggung jawab terhadap sesama. Jadi di Alkitab itu pernah diceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Di sana dikatakan orang Samaria ini menolong ya orang yang habis kerampokan. Dia membawa dengan kuda, lalu memberi perawatan, bahkan membayar biaya penginapannya supaya dia bisa beristirahat. Nah, artinya semua manusia, semua orang yang ada di sekeliling kita itu juga tanggung jawab kita tanpa membedakan suku ataupun agama. Berikutnya ada tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, kita semua sama-sama tahu bahwa setiap manusia itu pasti lahir dari sebuah keluarga. Artinya, ya kita bertanggung jawab dengan keluarga kita. Contohnya apa? Contohnya orang tua bertanggung jawab terhadap anak, memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan sekolah, kebutuhan juga untuk pendidikan, kebutuhan untuk makan, dan sebagainya. Termasuk juga tanggung jawab untuk mendidik ya. Lalu berikutnya adalah tanggung jawab anak kepada orang tua, juga tanggung jawab kita dengan keluarga kita yang lain. Itu juga merupakan suatu keharusan yang harus kita tanggung jawabkan. Lalu ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Jadi orang Kristen juga bertanggung jawab untuk memajukan atau mendukung kesejahteraan bangsanya. Lalu berikutnya tanggung jawab terhadap lingkungan alam. Ada lagi tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, seringkali orang bertanya, bagaimana sih tanggung jawab? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertanggung jawab kepada Tuhan? Oke, jadi ketika kita sudah diselamatkan, kita bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Sekali lagi, ketika kita sudah diselamatkan, kita bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Artinya semua perbuatan kita yang kita lakukan itu kita harus bertanggung jawab. Dan itu ada pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Jadi ya, dengan apa? Ya hidup kita serahkan kepada Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh. Itu artinya kita bertanggung jawab tidak sembarangan ya dalam melakukan apapun. Lalu yang berikutnya adalah tanggung jawab terhadap gereja. Jadi orang Kristen itu juga memiliki 3 panggilan dalam gereja, yaitu bersekutu, yang kedua bersaksi, yang ketiga itu adalah melayani. Jadi ada 3 panggilan yang harus orang Kristen juga penuhi ketika mereka ada di dalam sebuah gereja. Berikutnya, perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Apa perspektif Kristiani mengenai ketuhanan? Yaitu pengertian agama. Ya, pertama kita mau belajar dulu pengertian agama secara etimologis. Menurut Dadang Kahmat, istilah agama diambil dari 2 suku kata, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau. Alasannya agama berisi suatu peraturan yang mengatur hubungan manusia agar tidak kacau. Jadi agama itu artinya ya karena berisi pengajaran, dia berarti ya sesuatu yang mengajarkan, artinya ya supaya tidak ada kekacauan. Jadi keterikatan sekelompok manusia yang ilahi. Jadi ikatan-ikatan manusia yang ilahi ya. Itu pengertian agama secara etimologis. Berikutnya, pengertian agama secara sosiologis. Para sosiolog melakukan deskripsi atau gambaran mengenai kehidupan beragama dalam masyarakat. Hasilnya agama dilihat sebagai fenomena sosial yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Jadi berdasarkan perspektif sosial budaya, agama adalah sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan supranatural. Berikutnya pengertian agama secara antropologis. Jadi pada perspektif antropologi budaya, agama dipahami sebagai produk manusia. Manusia menciptakan agama karena memiliki kepentingan dengan agamanya. Jadi kepentingannya supaya melalui agama manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sendiri. Berikutnya, pengertian agama secara psikologis. Nah, secara psikologis itu dikemukakan oleh Sigmund Freud, seperti dikutip oleh Jason Leys dan kawan-kawan, itu mengatakan bahwa agama dipahami sebagai ciptaan manusia. Menurut Freud, agama dilengkapi oleh insting dan kematian. Nah, jadi pada satu sisi manusia ingin hidup bahagia, tapi sisi yang lain juga manusia diperhadapkan dengan bahaya, ya. Itu menurut Sigmund Freud. Berikutnya pengertian agama secara teologis. Nah,
Menurut Calvin, seperti dicatat oleh Jason Les dan kawan-kawan, bahwa dalam diri manusia selalu ada kerinduan untuk menjadi mirip dengan Allah. Kerinduan itu dinamakan semen religions atau sensus divinitas atau dasar keagamaan yang ada secara laten, kemudian berkembang menjadi agama yang murni. Oke, jadi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau disebut dengan bahasanya imago Dei. Artinya diciptakan dalam relasi dengan Tuhan. Nah, berikutnya apa fungsi agama dalam kehidupan manusia? Fungsi edukatif para penganut agama berpendapat bahwa agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Secara yuridis, agama berfungsi menyeluruh dan melarang. Tujuannya supaya penganut menjadi orang-orang yang baik dan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai ajaran agama masing-masing. Yang kedua, fungsi penyelamatan. Manusia selalu mendambakan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi di sini dikatakan ada berfungsi untuk mengajarkan dan membimbing para penganut pada jalan keselamatan. Yang ketiga, fungsi pendamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat memperoleh kedamaian batin dengan cara mengaku kesalahan atau dosanya dan bertobat dari perbuatannya. Berikutnya ada fungsi kontrol sosial atau sosial kontrol, fungsi pemupuk rasa solidaritas, fungsi transformatif, fungsi kreatif, dan fungsi sublimatif. Nah, jadi ini semua boleh nanti dipelajari lebih lagi tentang fungsi-fungsi yang lain. Berikutnya yang terakhir, konsep Tuhan sebagai pencipta, penyelamat, dan pembaharu. Jadi agama Kristen percaya kepada satu Tuhan, yakni yang menyatakan diri dalam 3 cara. Yang pertama sebagai pencipta, yang kedua sebagai penyelamat, dan yang ketiga adalah sebagai pembaharu. Nah, jadi ketiga cara ini adalah cara orang Kristen mengenal Tuhan lebih lagi ya. Jadi yang pertama kita mau bahas Tuhan sebagai pencipta. Alkitab memulai kesaksian tentang Allah sebagai pencipta. Jadi sama-sama kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan benda-benda di langit, menciptakan bumi, menciptakan binatang-binatang, menciptakan manusia, Ia adalah Sang Pencipta. Jadi Tuhan itu dalam kebijaksanaannya berpikir untuk membuat keputusan dan bangun relasi dengan ciptaannya. Yang kedua, Tuhan sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus. Nah, sama-sama kita tahu bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Artinya Tritunggal ya, 3 kesatuan di dalam satu gitu ya. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, jadi ketika Allah memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib, itu adalah artinya sebagai penyelamatan. Jadi makna keselamatan yang diberikan dalam perjanjian lama yaitu tidak dapat dipisahkan dari pribadi dan pelayanan Yesus pada perjanjian baru. Jadi kematian Yesus itu sudah berhubungan dengan semua keselamatan manusia. Yang ketiga, Tuhan sebagai pembaharu dalam Roh Kudus. Kata Ibrani untuk roh ialah ruach, dan dalam bahasa Yunani disebut pneuma. Kedua istilah ini menunjuk pada gerakan udara yang disebabkan oleh nafas. Jadi ruach dan pneumia pneuma diartikan dengan angin sepoi-sepoi, angin kencang, angin ribut, angin badai, angin topan gitu ya. Jadi Allah sebagai ruach atau roh yang memberi daya hidup dan sifat ilahi. Jadi Allah pada perjanjian baru pneuma memiliki kesamaan arti dengan ruach, yaitu nafas angin. Berikutnya, roh juga mempunyai pengertian antropologi dengan menunjuk pada salah satu dimensi manusia, yaitu dimensi batiniah yang tidak kelihatan. Nah, jadi arti lain dari roh juga, roh dapat diartikan dengan jiwa atau psike. Roh juga mempunyai arti psikologi, yaitu tempat aktivitas kejiwaan, pengetahuan, pikiran, sikap, dan lain-lain. Pada falsafah Yunani, terutama di dalam kelompok Stoa, roh dianggap saleh sebagai pancaran dari yang ilahi atau transenden. Roh terpancar dari yang ilahi dan roh disebut ilahi. Jadi kesimpulannya atau implikasinya juga adalah tugas Roh Kudus adalah menghibur, mengingatkan, dan membaru segala sesuatu.
termasuk kehidupan manusia agar menjadi baru. Nah, Tuhan akan membaru segala sesuatu yang menghadirkan bumi baru dan langit baru. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong yang diberikan kepada kita ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus di hati kita. Di sana juga kita dimaterialkan dengan ada Roh Kudus di hati kita untuk menolong kita ya. Ketika orang percaya juga telah menerima Tuhan Yesus, saya juga yakin bahwa hidupnya pasti menghasilkan buah. Sama seperti kita, ketika kita sudah mengenal Tuhan, pasti orang lain juga turut bisa merasakan bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Jadi, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan waktu yang telah diberikan kepada saya. Atas setiap kurang dan salah kata, saya minta maaf. Demikian presentasi dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Shalom.